salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan sore ini kita akan bersama-sama melakukan peringatan 100 hari wafatnya Ibu almarhumah Ibu Ijin Jun, yaitu ibu dari Romo Yuda dan ibu mertua dari Ibu Yuni. Marilah kita bersama-sama dengan penuh konsentrasi kita akan mengulang sabda-sabda Buddha. Semoga dengan kekuatan doa, dengan kekuatan paritapata suci, apabila saat ini Ibu almarhumah Ibu Ijin Jun belum terlahir di alam yang berbahagia, dengan kekuatan doa, dengan kekuatan pelimpahan jasa, akan mendorong arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia, alam surgawi, dan juga keluarga yang ditinggalkan akan segera bisa menerima perpisahan dari ibu almarhumah ini. Sebelum kita awali, keluarga mempersembahkan dupa dan lilin. Kita bersama-sama membaca penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal, dengan dibuka buku Puja Bakti halaman 18 dan 20. Kita baca bersama-sama penjelasan Buddha ini. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Telah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tidak satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan minuman yang berlimpah ruah. 20. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun tatapan lainnya. Demikianlah pembabat bersih sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini. Sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal. Marilah kita akan bersama-sama konsentrasi pada parita-parita suci. Selanjutnya nanti kita limpahkan untuk melapangkan jalan Ibu almarhumah Ibu Ijin Jun, semoga terlahir di alam surga. Halaman 3. Kita puji, kita agungkan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama.
Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Memuliakan, memuji, meluhurkan Buddha Nusati, bait pertama bersama-sama. Ite pesa bhagawa arahang sama sambuddha wicacarana sampanno sugato loka widum anutara purisa dhamma sarate sata dewa manusanang buddha bhagawate. Halaman 7. Memuliakan Dhammanusati, bait pertama bersama-sama. Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ekipasiko Opanayiko Pacatang Vedi Tabo Vinyuhite. Halaman 9. Memuliakan Sangga Nusati, bait pertama bersama-sama. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangga, Ojo patipano Bhagavato Sawaka Sangga, Naya patipano Bhagavato Sawaka Sangga, Sami Cipatipano Bhagavato Sawaka Sangga, Yadi dan Catari Purisa Yugani Ata Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangga, Ahuneo Bahuneo Dakineo Anjali Karaneo Anyotarang Punya Ketang Lokasanti. Marilah kita lanjutkan dengan beberapa nasihat Sang Buddha yang sangat berharga untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga segera bisa menerima hukum ketidakkekalan, perpisahan dari orang yang amat dicintai di tengah-tengah keluarga, dengan syair 3 corak universal, halaman 22. Kita baca bersama-sama syair tentang 3 corak universal. Semua yang terbentuk tidak kekal,
Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Syair seumpama gunung, kita baca bersama-sama halaman 24. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah pasukan maupun prajurit. Darah satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Syair tentang kekayaan yang termulia, kita baca bersama. Ia yang yakin pada tata gata, kokoh kuat serta tak tergoyahkan, mempunyai sila yang baik, disenangi dan dipuji oleh para Arya. Dia yang yakin pada Sangha, teguh lurus dan penuh perhatian. Mereka Sangha nyatakan ia tidak miskin dan tidak akan menderita di akhir hidupnya. Sebab itu, keyakinan, sila, kepercayaan dan penebusan pada Dhamma haruslah dikembangkan oleh orang bijaksana dengan selalu ingat pada Buddha Sasana. Halaman 26. Kita baca bersama-sama. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ya, kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang dapat ada di sana. Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya?
Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari karma buruk, kesulitan, tanda jelek, ataupun mimpi-mimpi buruk. Dengan dibuka halaman 32, syair kebahagiaan untuk sanak keluarga, kita baca bersama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semua lenyap berkat kekuatan Sangha. Kita renungkan kembali ajaran Sang Buddha tentang segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, yang bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan hancur dan lenyap. Bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semua makhluk akan mengalami kematian. Mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan akan selalu demikian. Begitu pula aku pasti mengalami kematian. Keraguan tentang hal ini tidak ada dalam diriku. Kita baca bahasa Palinya. Ya, kita baca 2 kali. Ya. Anicca wanta sangkara upadawaya damina upacitwa nirojanti tesang wupasamasukom. 34. Sabe sata maranticang maring suca marisareng tatewakang marisami nati meetasam sayom anicca wanta sangkaram upadawaya damina upacitwa nirojanti tesang wupasamasukom sabe sata maranticang maring suca marisareng tatewakang marisami nati meetasam sayom. Bukunya diletakkan. Telah kembali kita mengulang sabda-sabda Buddha untuk nasihat bagi keluarga yang ditinggalkan dan juga kita semua yang hadir untuk memahami tentang hakikat kehidupan yang tidak kekal. Tibalah saatnya kita akan menerima ajaran Sang Buddha
yang mengingatkan kepada kita tentang apa yang kita tinggal setelah seseorang meninggal atau mati, dan apa yang akan dibawa seseorang setelah mengalami kematian. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, pada sore ini kami berkumpul melakukan doa pelimpahan jasa dalam rangka mengenang memperingati 100 hari wafatnya Ibu Almarhumah Ibu Ijin Jun. Dengan kekuatan doa yang telah kami berikan, dengan kekuatan timbunan kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan juga doa-doa dari sanak saudara, handetolan saudara, dan famili semua, apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam surgawi, alam bahagia, maupun mencapai pembebasan, semoga apa yang kami lakukan ini akan membantu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang berbahagia. Dan juga doa-doa kami panjatkan, parita maupun suta yang kami baca, akan dimengerti oleh keluarga yang ditinggalkan untuk segera mengikhlaskan kepergian Ibu Almarhumah Ijin Jun menuju alam yang lain. Sabbe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Dalam hari ini ada dua yang kita doakan tadi jam 1 dan ini jam 3. Saya melihat ada perbedaan antara doa yang tadi jam 1 dengan saat ini dari pihak keluarga. Tadi keluarga yang jam 1 tadi itu menangis ya, sampai minta tisu. Kemudian saya juga tanda tanya juga, yang menangis kok papahnya bukan mamahnya tadi. Mestinya kan kebanyakan kalau ditinggal anaknya yang meninggal itu kan yang nangis, yang paling sedih kan mamahnya, ini malah papanya yang sangat terpukul dengan kematian. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, ekspresi kesedihan ketika ditinggal mati seseorang bisa diwujudkan melalui bermacam-macam cara. Salah satunya itu menangis sebagai tanda kesedihan. Namun tentunya juga tidak selamanya menangis itu sebagai tanda kesedihan. Tidak demikian, ada beberapa yang karena masalah sosial saja. Bahkan ada cerita, ini sungguh atau tidak, kalau zaman dahulu itu keluarga itu kalau nangis larut-larut berhari-hari berjam-jam kan capek juga.
kemudian nyewa seseorang untuk nangis di depan peti, ya gitu. Ya. Ya. Yang saya lihat di Adijasa atau di tempat lain saat itu seperti tidak ada ya orang yang nangis. Kalau di desa-desa dulu waktu saya kecil, misalnya saja ditinggal mati ayahnya atau ibunya, itu ada satu anak yang dari awal sampai penguburan itu tuh nangis terus ya, bahkan boleh katakan sapu tangannya tuh bisa diperes ya, karena saking banyak basahnya kan, itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, ditinggal mati menimbulkan kesedihan bukan saja dialami oleh umat Buddha, orang-orang yang lain pun juga mengalami hal yang sama. Namun tidak semua pengikut Sang Buddha, tidak semua murid Sang Buddha ketika ada seseorang yang meninggal itu nangis. Dicontohkan ketika Sang Buddha berusia umur 80 tahun, itu ada murid Sang Buddha yang menangis, ada yang tidak. Yang menangis adalah orang-orang yang belum bisa menerima kepergian Sang Buddha. Yang tidak menangis orang yang bisa langsung bisa menerima, yaitu kumpulan para arahat. Kenapa mereka tidak nangis? Karena sudah paham tentang hakikat kehidupan, sudah paham ajaran Sang Buddha, sudah paham kodrat alam ini. Seperti Pak Yuda itu paling ya saya yakin sudah paham karena sebagai guru ya, jadi tidak perlu nangis lagi ya. Namun bukan berarti kita setiap saat berkecimpung dengan agama Buddha langsung bisa menerima kepergian orang yang kita cintai. Kapan hari ada seorang istri Romo ya, itu meninggal, Romo Sakya ya, itu dia mantan biku beliau itu. Ketika ditinggal pergi istrinya juga kapan hari sempat saya ikut tutup peti juga nangis juga. Kemudian kemudian mendekati saya, betul Bante, kalau kita memberi nasihat orang lain di saat kematian itu bisa saja nasihat untuk orang lain, tapi apabila kematian itu terjadi pada keluarga kita sendiri belum tentu bisa menerima. Jadi mudah memberi nasihat belum tentu bisa menerima untuk diri kita. Bahkan saya pun selaku Samanera dulu, ayah saya meninggal, saya pun juga sempat menangis juga, padahal seorang Samanera. Bahkan ada juga biku senior Mahatera, ketika ditinggal gurunya itu juga menangis meraung-raung ya. Itu membuktikan belum mencapai kesucian. Kalau orang sudah mencapai kesucian, kondisi batinnya tidak tergoyahkan di saat bertemu maupun di saat berpisah dengan seseorang, baik yang dicintai maupun yang dibenci, tidak tergoyahkan ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada sore ini kita akan bersama-sama melakukan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa adalah satu kegiatan antisipasi ya. Kita secara pasti tidak tahu keluarga kita yang meninggal itu terlahir di alam mana, secara pasti tidak ada. Tapi peluang-peluang itu, kemungkinan-kemungkinan itu kan ada dalam 31 alam kehidupan. Bisa kita bagi alam menderita, alam bahagia. Seandainya orang tua kita terlahir di alam menderita, sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai anak tentunya membantu orang tua yang dalam keadaan menderita. Tentunya sembahyang sampai 3 tahun beberapa kali pun tidak sepadan pengorbanan dari orang tua, tidak sepadan perjuangan-perjuangan orang tua. Maka sudah selayaknya sekalipun orang tua tidak bersama lagi dengan kita, setiap saat kita harus mengirim doa pelimpahan jasa. Yakinlah kalau orang tua itu selalu disimpatiki akan menumbuhkan arwah itu bahagia, mempunyai kondisi bahagia. Kondisi bahagia itulah yang memungkinkan seseorang untuk membantu terlahir di alam bahagia. Dan sebagai simbol bakti dan hormat juga, keluarga bukan saja membaca buku, mengulang parita maupun doa, namun juga mempersembahkan beberapa sajian makanan-makanan seolah-olah ini masih dibutuhkan oleh orang tua kita. Semoga semangat
untuk berbakti, semangat untuk memberi, semangat untuk mendorong orang tua yang telah tiada terlahir di alam bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Dan setelah selesai acara doa ini, keluarga, putranya atau putrinya merasa puas dan lega karena sudah menunjukkan rasa bakti dan hormat kepada orang tua kita yang telah tiada. Semoga harapan keluarga menjadi kenyataan dengan doa peringatan 100 hari ini. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lengkapi dengan pelimpahan jasa dengan dibuka buku puja bakti halaman 33 dan 34. 33 dan 34. Kita baca bersama-sama. Nanti titik-titik kita isi almarhumah Ibu Ijin Jun ya. Kita baca bersama 33 dan 34. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih almarhumah Ibu Jin Jin Jun. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih almarhumah Ibu Ijin Jun. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para masata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma, semoga beliau segera memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semua kekuatan ketulusan mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha bodhisatta masata. Semoga para dewa, para brahma dan para makhluk suci memberikan pelindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbi satta bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah seluruh rangkaian pembacaan doa. Semoga apa yang kita lakukan bersama ini akan membantu almarhum menuju alam yang lebih berbahagia. Dan setelah lahir di alam bahagia, memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dan kelancaran dalam bidang usaha dan pekerjaan. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.